Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hambanya tidak selalu memberikan hal-hal yang menyenangkan dari sisi dunia, melainkan Allah memberikan apapun yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Meskipun Anda sedang diberikan cobaan, hindari suudzon terhadap Allah, karena semua yang diberikan Allah kepada Anda adalah terbaik bagi Anda. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apa saja 17 tanda Allah sayang dan cinta kepada hambanya? Yang pertama, memberikan cobaan, ujian, dan musibah kepada Anda. Cobaan yang diberikan Allah kepada Anda merupakan salah satu cara yang ditunjukkannya sebagai bentuk kasih sayang agar kita bisa bersabar menghadapi musibah dalam Islam. Karena jika Anda lulus, maka Allah akan memberikan bonus dengan meningkatkan derajat Anda di hadapannya. Jangan berpikir bahwa hamba yang diberikan cobaan terus-menerus artinya Allah membencinya. Justru hamba yang diberikan kesenangan dan harta melimpah secara tidak langsung juga diuji. Padahal ujian yang lebih sulit sebenarnya adalah menjaga di depannya seperti halnya harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Yang kedua, terjaga dari kehidupan di dunia. Allah akan senantiasa menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa di dunia, tidak akan membiarkan terjerumus dalam kemaksiatan, dan selalu menjaga hamba tersebut dengan ketentraman dan juga ketenangan hati. Sesungguhnya Allah akan menjaga hambanya yang beriman dan Dia mencintainya, seperti kalian menjaga makanan dan minuman orang sakit di antara kalian, karena kalian takut pada kematiannya. Hadis riwayat Al-Hakim, Ibnu Abi Asim, dan Al-Baihaqi. Yang ketiga, dengan adanya kesalihan. Orang yang salih merupakan salah satu hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalihan merupakan anugerah yang tiada bandingannya. Jangan lupa bahwa kesalihan adalah salah satu nikmat dan tanda kasih sayang dalam Islam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah memberikan dunia pada yang Dia cintai dan yang Dia benci, tetapi Dia tidak memberikan kesedaran beragama kecuali kepada yang Dia cintai. Maka barang siapa diberikan kesedaran beragama oleh Allah, berarti ia dicintai olehnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Yang keempat, memahami agama. Kemudahan dalam hal pemahaman mengenai agama akan diberikan oleh Allah secara bertahap. Sedikit demi sedikit hambanya akan dituntun menuju ke jalan yang benar dengan berbagai petunjuk tertentu, sehingga proses pembelajaran bisa diikuti dengan baik. Yang kelima, adanya kelembutan. Kelembutan yang ada di dalam hati dan setiap tindakan dari dalam diri Anda merupakan salah satu anugerah dan kasih sayang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Rasanya apabila melakukan tindakan-tindakan kasar sangat sulit,
Hal ini disebabkan karena adanya kelembutan. Jika Allah menginginkan kebaikan penghuni satu rumah, maka dia masukkan kelembutan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim dan At-Tirmizi. Yang keenam, mudah melaksanakan perintahnya, ketaatan. Kemudian apabila hati merasa tentram dan terdorong secara terus-menerus untuk menjaga ibadah adapun melaksanakan perintahnya, baik itu ibadah wajib atau sunnah, bisa dikatakan sebagai salah satu tanda kasih sayang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang ketujuh, sulit untuk melakukan kemaksiatan. Di antara banyak tanda kasih sayang Allah pada hambanya, yakni akan merasa kesulitan pada saat akan melakukan hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Ia tidak mungkin bisa melakukannya dengan mudah karena Allah selalu menjaganya. Yang kedelapan, husnul khatimah. Kasih sayang yang nyata adanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup usia hambanya dengan amal soleh. Hal ini merupakan momen yang sangat penting. Banyak di antara hambanya yang menghabiskan usahanya dalam hal menjalani ketaatan, namun meninggal dunia dalam kondisi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Hal ini bisa Anda lihat dari percakapan Abu Bakar dengan Rasulullah. Abu Bakar berkata, "Jika satu kakiku di dalam surga dan kaki yang lain di luar surga, maka aku boleh aman." Jika kita melakukan hal-hal yang menjurus ke perbuatan maksiat, takutlah pada kematian dan hati-hatilah apabila kita mati dalam keadaan melakukan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, dia akan memaniskannya." Sahabat bertanya, "Apa itu memaniskannya, ya Rasulullah?" Ia berkata, "Ia akan memberi ia petunjuk untuk melakukan kebaikan saat menjelang ajalnya, sehingga tetangga akan meridainya." Atau ia berkata, "Orang sekelilingnya." Hadis riwayat Al-Hakim. Yang kesembilan, diberikan kesabaran. Kesabaran memang cara menahan amarah dalam Islam yang sudah diberikan Allah kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 2. Yang ke-10, didatangkan orang-orang baik di sekeliling Anda. Tanpa kita sadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menuntun dan menyiapkan kasih sayangnya kepada kita dengan dihadirkannya orang-orang baik yang ada di sekeliling kita. Secara tidak langsung Anda akan ikut ke dalam arus perbuatan-perbuatan yang benar karena pengaruh dari lingkungan yang baik. Yang ke-11, diberikan rezeki yang cukup. Allah pasti memberikan rezeki yang cukup kepada setiap hambanya melalui salah satunya amalan memperlancar rezeki yang memang dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang telah kami ciptakan." Quran Surah Al-Isra ayat 70. Yang ke-12, mengangkat derajat orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha teliti apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Yang ke-13, selalu membuka pintu taubat. Pintu taubat selalu Allah berikan kepada setiap hambanya yang bersungguh-sungguh. Kesempatan kedua selalu ada, karena itulah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah An-Nisa ayat 110. Yang ke-14, selalu memberikan pengampunan.
Anda bisa memanjatkan doa pengampunan dosa kepada Allah dengan hati yang bersungguh-sungguh, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera memberikan pengampunan sesuai dengan kadarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Quran Surah Az-Zumar ayat 53-54. Yang ke-15, tidak menyegerakan azab. Anda bisa lihat orang-orang yang ada di sekeliling Anda, apakah mereka akan langsung mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan maksiat atau perbuatan buruk yang menyakiti hati orang lain? Jawabannya pasti tidak. Hal ini dikarenakan Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika Allah menghukum manusia karena kezalimannya, nescaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata, tapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya perang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Quran Surah An-Nahl ayat 61. Yang ke-16, membalas semua amal kebaikan dengan pahala yang tidak ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya dirugikan. Quran Surah Al-An'am ayat 160. Yang ke-17, mengabulkan doa hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengabulkan doa-doa dari semua hambanya, hanya membutuhkan waktu saja. Jadi Anda wajib bersabar dan menunggu, karena Allah tahu waktu yang tepat untuk mengabulkan setiap doa. Alasannya adalah Allah akan memberikan yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan. Hal tersebut sudah pasti baik untuk Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Ghafir ayat 60. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 17 tanda Allah sayang dan cinta kepada hambanya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.